Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahana anta maksudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Selamat siang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suprapno SPDI MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Usul Fikih. Selamat siang dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang melihat materi yang saya paparkan. Saya Rizky Bangkit Prayugo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kias. Di dalam kias, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, apakah pengertian kias? Yang kedua, apa sajakah rukun kias? Yang ketiga, apa sajakah macam-macam kias? Secara etimologis, kias berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam redaksi yang lain, kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahroh, asas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Kias merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Kita masuki poin yang kedua, yaitu rukun-rukun kias. Rukun kias terbagi menjadi 4. Yang pertama al-asal, yang kedua al-fard, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. Kita masuki poin yang pertama, yaitu al-asal. Al-asal secara bahasa merupakan lafaz musytarak yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan asal dalam pembahasan kias ini adalah kasus lama yang dijadikan objek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma. Asal sering disebut sebagai musyabbah bih atau yang diserupai, makis alaih atau tempat mengkiaskan. Artinya, asal merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran pembanding atau disamai. Yang kedua adalah al-fard. Fard merupakan rukun kedua dari rukun-rukun kias. Fard disebut juga musyabbah atau yang diserupakan, makis atau yang dikiaskan. Secara etimologis, fard berarti cabang, sedangkan dalam konteks kias, fard diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada asal karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, fard akan diproses untuk disamakan dengan asal. Secara substansial, fard yang belum jelas status hukumnya itu disinyalir
memiliki kesamaan dengan asal. Oleh karena ada titik temu antara asal dan fard, titik temu itulah yang disebut ilat. Rukun selanjutnya adalah hukum asal. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan idhofah ini memiliki pengertian hukum syara' yang ada pada asal berdasar pada legitimasi nas. Hukum asal inilah yang nantinya akan berdampak pada fard yang belum memiliki legalitas hukum dari syara' karena tiadanya nas. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan persamaan ilat. Yang keempat yaitu ilat. Ilat adalah pokok yang menjadi landasan qiyas. Imam Fakhrul Islam Al-Bazdawi telah menegaskan bahwa ilat merupakan rukun qiyas dan landasan dari bangunan qiyas. Sebagaimana ulama mendefinisikan ilat sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Orang yang mengakui adanya ilat dalam nas berarti ia mengakui adanya qiyas. Kita masuki materi yang terakhir yaitu macam-macam qiyas. Ditilik dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibanding dengan yang terdapat pada asal, qiyas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama qiyas al-aulawi, yang kedua qiyas al-musawi, yang ketiga qiyas al-adna. Qiyas al-aulawi yaitu hukum ilat, hukum yang diberikan pada asal lebih kuat diberikan pada furu'. Seperti contohnya memukul orang tua dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua. Yang kedua qiyas al-musawi, suatu qiyas yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Yang ketiga yaitu qiyas al-adna, mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contohnya mengkiaskan jual beli apel pada gandum merupakan riba fardhi. Selanjutnya dilihat dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi. Qiyas jali contohnya yaitu mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Qiyas jali dibagi menjadi 3 macam. Qiyas yang ilatnya ditunjuk dengan kata-kata seperti memabukkan adalah ilat larangan meminum khamar yang sudah ada nasnya, qiyas aulawi dan qiyas musawi. Yang kedua qiyas al-khafi, contohnya yaitu mengkiaskan pembunuhan menggunakan bahan berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam. Dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokok dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama qiyas makna, yang kedua yaitu qiyas sibhi. Qiyas makna contohnya yaitu mengkiaskan memukul orang tua kepada perkataan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua qiyas sibhi, contohnya seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka karena kedua-duanya adalah manusia, tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak dikiaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan dikiaskan kepada orang merdeka, sebagaimana harta budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.